Halo Jabra Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Setelah 2006, magis Thierry Henry yang membungkam Bernabeu, inilah saatnya Arteta untuk melanjutkan itu di babak 8 besar UEFA Champions League. Wow, sabar. Thierry Angri atau Thierry Henry? Bapak Aldi. Bapak Aldi. Biasanya kalau correct mati ketemu pronunciation. huruf ro. Iva. Yang artinya apa? Kalau Iva jadinya Hukumnya. Ongri. Angri. Cuman ini kan Prancis. Prancis. Jadi N aja. Henry. 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 Jadi Henry ini bilang dia sebenarnya realistis aja. Oh iya dong. Kalau nanti lawan Menang berarti kan? Madrid gitu. Ya, Kalau legend kalau dia nggak pesimis, kalau pesimis di rumah aja untuk tanding. never believe your legend. Nah, Roy Keane aja ngata-ngatain Bruno bisa ngegendong. iya. Newcastle. MU dong. Oh, Bukan Bruno Guimaraes Bukan ya. Guimaraes. Beda. Karena kalau nggak ada Bruno juga pasti MU makin jatuh ke bawah ya. Udah berjuang di zona mungkin ranking 18 gitu. Coba ya kita balik bahas Arsenal lah. Kalau kita ngelihat kemarin pertandingannya, main dengan setengah pemain cadangan, tapi yang paling mencolok trio lini depan. Gimana menurut lu pada nih? Kata Abrar. Lawan PSV ya sebenarnya Brar. Ini kan udah pasti udah Sebenarnya ini nggak banyak yang perlu menang, dibahas sih, ya. betul. Cuman ya udah kita bahas Arsenal di pertandingan kemarin. Eksperimennya seperti apa Arteta? Dari Rijal dulu lah sebelum Aldi pasti sebagai fans. Untuk eksperimen sebenarnya udah nggak bisa dibilang eksperimen lagi kali ya kalau mainin Merino sebagai ujung tombak gitu, karena di beberapa momen terakhir udah mainin di sana gitu Merinonya. Tapi Tierney di kiri ya di area kiri bisa disisir sama dia semua lah. Yang paling mengesankan menurut gue pertandingan kemarin ya Sterling dan juga Zinchenko menurut gue. Ini versi Sterling Manchester City nih, bukan versi di Chelsea. Di match kemarin ya. Iya, match kemarin doang ya. Di garis bawah itu. Di garis bawah match kemarin itu versi Sterling mungkin sejak berseragam Arsenal yang paling. Lawannya juga Malaysia ya Allah. Ada lengket udah. Aduh. Itu Malaysia. Lawan juga dari leg pertama udah jelek banget kan leg Malaysia. Itu dijual sama MU ya. Belum lagi di London. Oh, itu di London. London. Itu balik lagi. Itu balik lagi. Jelek dong MU-nya ntar. Terus ya. Sterling oke mainnya kemarin, dan Zinchenko beberapa kali kan udah ada suara-suara di luar juga ya, yang mana kalau belakangan ini Odegaard mainnya off perform, kenapa nggak coba aja sih Zinchenko di sana, karena posisi asli dia kan normalnya dulu sebagai gelandang, dan menurut gua pertandingan kemarin lawan PSV nyaman banget dia tampil di area tersebut, area gelandang dia kuasain, dia link up play sama pemain lini depan juga cair banget, dinamis. Tapi ya lagi-lagi kalau menurut gua Zinchenko layak eksperimennya untuk dilanjutkan. Tapi kalau untuk Sterling, gue rasa udah cukup banyak bukti lah kalau pemain ini kemarin cuma match khusus doang dia bisa tampil kayak begini. Match kedepannya Kalau dia bisa mainnya begitu lawan Arsenal, nggak usah beli striker kalau main begitu iya, terus. teman kan pasti Bapak Aldi sanksi dengan hal itu kan. Sterling. Iya. Oh iyalah. Kartu mati lah. Cuman ya butuh pemain backup begini tuh butuh gitu. Kayak kemarin gue bilang Liverpool butuh Endo. Yes, dia bukan yang terbaik dari segala variabel menjadi seorang midfielder, cuman butuh pemain yang bisa datang dari bangku cadangan. Nah, begitu pula Sterling. Cuman dalam kita lihat sih eye test kita sih ya, Jal. Dalam beberapa laga Premier League dia Sterling nunjukin dia lebih dekat ke pensiun daripada ke nunjukin performa balik lagi gitu. Yang gue tanyakan dalam dua leg. Ya tadi kan di episode sebelumnya Rizal juga bahas dua leg, gue juga bahas dua leg. Ini PSV kenapa hancur banget? Ini Peter Bosz loh. Yang bukan pemain-pemain juga yang pernah ngalahin Liverpool kan. Di league stage gitu loh. Meskipun Liverpool waktu itu katanya juga nggak full team. Full Full ya. team, Van Dijk doang yang nggak main. Wow, enggak, banyak ini. Endo jadi back, strikernya baru sembuh dimainin waktu itu. Ya semoga nanti lawan Karabo nggak banyak yang cedera ya. Padahal kan pasti kan fight banget kalau untuk dapat juara. Iya, cedera Arsenal. Bisa ngalahin Liverpool gitu kan si PSV ini siapa? Bakayoko. Bakayoko sampai pada akhirnya Liverpool minat juga. Berarti kan emang ini tim sebenarnya punya sesuatu untuk ngasih tantangan ke lawan itu termasuk Arsenal. Tapi apa yang gue lihat dari dua leg kemarin, ini bukan tim yang harus ada di Liga Champion gitu. Justru
MU harus di Liga Champions bukan di Europa League. Dengan performa dia kayak menghadapi Sociedad kemarin. Iya, kalau lu jangan ngukur jadi satu match doang. Iya, kan gue bilang makanya Sociedad doang. Kalau kata Sociedad Abrar, doang. akhirnya bisa ngelihat MU main punya skema. Itu, Amorim gimana usia si paling pengamat MU emang Abrar ya. Gimana terus Lu kira MU bikin stadion izin ke siapa? Izin siapa? Abrar. Wah, kelas emang Abrar. Cuman itu menurut gue kecewa sama PSV-nya bahwa nggak memberikan perlawanan yang Arsenal nih masuk Liga Champion pengen dapat lawan Liga Champion gitu. That's why seneng banget Arsenal ketemunya Real Madrid bahwa lu jangan lagi ngarepin lawan-lawan gampang gitu. Saat lu pengen sukses di Liga Champion lu bakal harus ketemu lawan yang Liga Champion dan beruntung banget Arsenal ketemu rajanya nanti di quarter final ya. Jadi buat gua ya PSV too easy untuk Arsenal dan ya ujian atau Liga Championnya baru dimulai sekarang buat Arsenal. Ya, itu untuk UCL gitu. Nah, yang paling dekat adalah di minggu ini Super Sunday. Super Sunday, mate ya. Ada Chelsea Arsenal gitu. Lo melihatnya kalau Koci kan selalu bilang nih Jal. Arteta akan mainnya gitu-gitu aja. Akan udah gitu, template aja, template baik gitu. Nah, lu melihat dengan oke, ini trennya oke, lagi oke lah untuk bisa lolos fase selanjutnya Champion, habis itu ini juga setidaknya di Premier League masih tetap ngegigit lah, meskipun chance untuk bisa juara IPL udah sangat kecil. Hilang. Ya lawan Chelsea lah. Lo akan ngelihatnya seperti apa? Menurut gue justru di 3 atau 4 pekan terakhir Arsenal sama sekali nggak menggigit gitu kalau di Premier League karena hilang poin penuh lawan West Ham, abis itu seri bisa lawan seri Forest. sama MU tuh gimana sih? Minggu lalu banget kan itu juga ya. Seri lawan MU nggak ngegigit banget gitu Arsenal di beberapa pekan terakhir, dan pertandingan lawan Chelsea gue rasa jadi pertandingan yang menarik banget karena jelas fokus Arsenal pasti udah kebelah juga nih sekarang antara urgensi mereka mau ngejar di Premier League aja, ngejar yang gapnya 15 poin atau ini now or never menurut gue di Liga Sebentar aja Champions. gue potong. Jadi menurut lo Arsenal masih ada kepikiran tuh buat ngejar berapa tuh? 15 poin. 15 masih ada. Masih kebesit lah, mungkin kebesit gitu. Walaupun sulit banget. Apa coba kamera ke gua, coba lo tanya gitu tapi ke gua coba. Menurut lo Arsenal nih dengan gap Arteta cabut. Bener. Lengok 15 poin. Itu contoh dia Masih ada urgensi buat mengejar game. Enggak ada lah. Dia cabut itu pertandingan terakhir waktu itu ya. Iya, Dia kayaknya udah yang pas di Old Trafford tuh. Dia kayaknya udah tahu persis Premier League persaingannya kayak gimana. Jadi menurut gue di sisa-sisa Premier League ini ya dia main yang aman-aman aja lah. Makanya Ongri bilang ini lu harusnya bukan mikirin ngejar trofi lagi, mikirin lu 4 besar bisa amanin secepat mungkin nggak? Karena jarak mereka kan ketat banget tuh di area tersebut. Jadi untuk di Premier League udah 4 pekan terakhir Arsenal berebet menurut gua permainannya dan juga berebet. dan biasanya kan Arsenal kuat di set piece ya. Kuat di set piece. Sekarang Iya. udah kurang lebih berapa match? 6 sampai 7 pertandingan dan Musim ada ini lah Jal. musim ini bukan secara cuma keseluruhan. secara keseluruhan. Tapi kalau 7 match terakhir kan biasanya musim ini pun sejelek-jeleknya mereka ada aja di game ketiga atau keempat gol ini dari set piece gitu. Tapi ini udah ada tren sebanyak 7 Set sampai 8 piece-nya hilang, pertandingan ya? set piece hilang dan corner udah kebuang 100 kali corner secara beruntun. 100? Kurang lebih 100. Soalnya minggu lalu terakhir 89 ya, sekarang mungkin udah 100 gitu. Dan belum ada gol dari corner lagi. Jadi menurut gue apa yang menjadi kekuatan Arsenal di paruh musim pertama itu satu persatu mulai luntur. Jadi lu pengen Arsenal bikin gol dari corner? Kayak di paruh musim pertama. Enggak, nanti lawan Chelsea. Tapi kalau ngelihat Chelsea chance-nya gimana? Apalagi kalau kemarin kita ngelihat di Conference League dia nggak nurunin lapis keduanya. Apakah ada kesempatan buat Chelsea ngambil poin? Neto lapis 2 ya? Neto Paling cuma main. Neto atau Terus kan gelandangnya kan Badiashile, Badiashile. terus ya cuman kan kemarin juga kayak model-model ya gini. Chelsea kemarin jelas lah lu main di Conference League liga yang bukan levelnya Chelsea. Iya. Dan Chelsea Di mana pun emang levelnya Chelsea? Champions dong. League. Champions dong. Chelsea harusnya tiap musim tuh emang compete untuk Liga Champions. James dicadangin, banyak nama-nama dicadangin jelas untuk memperistirahatkan mereka ketemu Arsenal karena Chelsea masih ngincer nih untuk Eropa gitu. Jadi buat gue lebih seru kita ngebahas siapa yang bakal lolos ke Eropa musim depan, siapa yang bakal degradasi atau enggak gitu. Jadi buat gue Chelsea tentu punya, kalau bahasnya Rizal, urgensi untuk menang ya di game kali ini lah. Karena Chelsea sekarang jarak sama City di poin 54 itu City 47 poinnya, Chelsea 49. Tipis. Tipis banget Dia ya. bisa ngubah semua. Nah, itu poin gua. Jadi itu yang bakal lebih dikejar sama Chelsea walaupun Arsenal pun dalam ancaman Forest gitu, nggak yang lagi Aman-aman. nggak Nyaman lagi- banget. nggak lagi nyaman-nyaman juga, cuman ya main di bridge nanti kan? Ya. Ya. Ini
Emirates masalah. Emirates mah. Oh, kelas. Di Bridge soalnya dia. Udah. Gue mau bahas gara-gara gamenya di Bridge. Kalau di Emirates mah ya. Di Bridge seri satu sama ya. Kelar lah Chelsea. Kelar. Kelar, lo sepeda itu bisa. Sepeda itu. Kalau di Chelsea di Bridge lumayan oke Del. Apanya nih? Performanya gitu. Performanya. Dan mereka back tengahnya juga mulai balik lagi dari cedera. Bahkan kemarin utulan Copenhagen juga sampai back kirinya pun back tengah aslinya gitu. Jadi buat gua banyak banget opsi-opsi back tengah. Terus juga Kukurea kemarin dicadangin walaupun main juga. James juga dimainin babak kedua. Artinya bahwa mengistirahatkan beberapa nama pemain. Cuman lini depan sih. Iya. Tanpa ada Jackson. Itu lu boleh ngeledek Jackson kayak apapun. Cuman kelihatan lah. Tuh. Ajal. Itu striker utamanya Maresca lah. Iya. At least untuk sistemnya Maresca menurut gue Jackson, karena ketika Jackson nggak perform di awal tahun 2025 pun tetap yang dimainin Jackson juga. The next Drogba. Nggak kelirik tuh si kumpunya the next Drogba ini. Dan cukup ini juga ya beririsan ya. Momen ketika Cole Palmer, kita kan sering diskusi sekarang Palmer ini hilang dalam periode 7-8 pertandingan, belum nyetak gol lagi. Udah 2 bulan dia nggak nyetak gol Iya, tapi lagi. kok media tuh kok nggak sekenceng itu ya beritanya. Padahal udah 2 bulan. Iya, padahal kalau Rashford mainnya bagus, statistiknya oke. Tapi bertahun-tahun Di Aston Rashford. Villa gitu ya rame banget kan. Soalnya Meskipun peringkatnya belum bikin 14 gol. mungkin. Iya, peringkatnya Iya, 14. Ya, MU mau peringkat berapa aja juga digoreng mulu. Sampai degradasi juga bakal digoreng terus, yakin gua. Enggak. Poinnya jauh kan. Udah Cuman jauh. kalau sampai Udah ya. aman. Ya, Palmer. Ntar lah, gua tuh punya alasan kenapa harus degradasi. Cuman ntar pas MU TV aja. Ntar aja, abis Setelah ini. Setelah ini nanti aja. Palmer udah 2 bulan. Ini tapi cepet aja, masih oke. Jadi mending cepet aja. Dikit lagi nih. Soal Palmer itu kan juga berkaitan ketika Jackson cedera gitu. Menurunnya 2 bulan itu tepat banget, hampir bertepatan dengan Ngaruh Jackson ya. cedera. Jadi menurut gue sangat berpengaruh di sana. Dan pertandingan semalam ya, kalau kita lihat semalam ketika Palmer masuk di babak kedua, Chelsea mainnya enak tuh. Di babak pertama benar-benar kesulitan banget. Ngelawan Kevin Dix gitu-gitu juga sulit. Golnya 90 menit ya Kevin Dix main ya. Lahir. 90 menit kedua akhirnya lahir, golnya mainnya lebih sabar di babak kedua, dan itu menurut gua nggak lepas dari performa pemain-pemain utamanya. Jadi di fase knockout gue khawatirnya Chelsea kalau pakai sistem kayak di league stage lagi yang rotasi besar-besaran, kesulitan juga karena buktinya lawan Copenhagen kemarin sulit banget di babak pertama kemarin. Ya, itu makanya kemarin kan masih tetap ada Enzo Fernandez dan juga Caicedo di tengah. Tapi kalau Dijagain. ngomongin Makanya berarti nggak pakai lini kedua dong. ada di lini depan, di lini belakang menurut Back gue line. Cedera soalnya bos. Iya cedera. Nggak ada tapi, opsi. Tapi kalau di depan, nah ini kita ngomongin depan seru nih. Ngadepin back Arsenal yang bisa dibilang tangguh. Back Arsenal terbaik lah setelah Liverpool dan juga Forest. Gabriel dan juga Saliba. Siapa yang cocok untuk ngadepin 2 back ini dari Chelsea? Opsinya siapa aja? Neto? Oke, Neto sayap. Neto belakangan jadi ini Neto deh. belakangan di depan bahkan. Ya kalau Neto justru Arsenal nggak takut kalau dia di sayap. Ngeri tuh pas Waktu game- pas lawan MU juga. Iya. Tuh gokil tuh. Nah kalau misalnya Neto di sayap, siapa yang bakal taruh di depan? Nkunku cocok nggak sih sebenarnya? Giu juga cedera kan ya? Nggak bawa kemarin, harusnya Iya. fasenya dia kemarin. Iya, kalau jadi dia buat gua atau dibawa cuman nggak dimainin gua nggak ngerti. Cuman Giu juga harusnya bisa. Cuman ya balik lagi saat menghadapi Arsenal, Chelsea gue yakin justru bukan di strikernya, set piece-nya, dramanya, penaltinya, ini derby. Jadi buat gua it's the derby. It's the derby. Derby, mate. Jadi buat gua bukan selesai di siapa bakal menjadi striker gitu. Toh Arsenal nggak ada striker juga. Lolos aja ketemu Madrid gitu. Oh iya sih. Jadi buat gua Udah mulai congkaknya udah kayak fans Liverpool nih ya. Juara Hati Indonesia kepleset siapa? ya. Udah. Itu yang tadi. Terus. Jadi ya buat gua Nkunku juga bisa dicoba. Gini Chelsea tuh nggak fair bos. Belanja mereka berapa? Banyak. Pemain mereka banyak gitu. Jadi satu dua cedera nggak pusing mereka. Enzo nggak pusing. Tapi kualitasnya drop banget. Iya, kualitas drop. Jadi Iya. satu misalnya siapa yang cedera? Jackson. Backupnya Nkunku sebenarnya. Ya, tapi bagus dong. Nggak dipercaya yang Nah itu Nkunku salah. sama si Maresca. Itu dia. Game Kalau ini, kualitas tahun ini. nggak jauh dong kualitas. Iya. Nkunku di Tapi- Jerman kita tahu di Leipzig seperti apa Nggak ya kan. dipercaya sama Chelsea, Maresca aja Itu dia tuh. salah pelatih berarti. Si Chelsea kan begitu kondisinya saat ini ya. Iya. Dan beberapa pemain juga banyak yang underperform kan sebenarnya. Sancho juga, gue baru tahu Nggak usah pertandingan ngomong dari- dia. Freedom ya. Sancho tuh nggak lo? Iya. Dia komen di Aston Villa. Selalu. Can I join to your club? Aston Villa-nya balas no. Emang iya? Kalau iya. Bukan editan itu. Gak tau gue liat kayak bener no. Dan pertandingan kemarin tuh lawan Copenhagen kemarin ya. Itu baru jadi shot on target pertama Sancho dari tahun 2024 gitu. Kita udah mau lebaran dia baru shot 1 on target. Oh, Ten Hag golin merusak lagi. dia bener. Wah, di framing lagi Ten Hag. Ten Ya, Hag ya. Rusak lagi. Segitu ngerusaknya dia. Udah nganggur masih di dia. Dortmund kayak apa tahu bos. Ketutup dia musim ini dan dirusak sama Ten Hag. Gue sulit juga sih bagi Chelsea. Bakal jadi game yang sulit juga lawan Arsenal dan di pertemuan pertama Neto yang golin Iya kebetulan kan, ya dia lawan Arsenal. dari kiri dipindah ke kanan terus jadi satu shoot, inside. iya, Wah, dan itu dia bagus shoot banget gitu. Neto. Tapi
ya faktor Arsenal ini kan juga lawan lini belakang Chelsea lagi nggak bagus-bagus banget juga sebenarnya Iya. lini belakang Chelsea. Tapi lini depan Arsenal kan juga paling belakangan tumpul banget gitu kan. Jadi menurut gue Ingat ada striker yang belum Del. pernah cetak gol. Jelasin, Ada Del. satu tim yang strikernya nggak pernah cetak gol. Udah berapa pertandingan? Kemas malam back heel, masih kena tiang juga. Gue dari yang kayak sebel sampai kayak aduh kasihan banget nih bocah. Nanti kita bahas setelah ini ya. Habis ini. Nah, tapi kalau lo ngelihat sebenarnya lubang apa yang bisa dimanfaatkan Chelsea ketika ada di Emirates? Apalagi ini tajuknya adalah Derby London. Iya, balik tadi ke awal, gua sebenarnya kurang setuju bahwa Arteta mainnya gitu-gitu aja gitu. Kalau lu memperhatikan skema permainan Arsenal itu Evolve lah sebenarnya. Evolve banget dan variatif banget gitu. Kapan dia diagonal center, kapan dia main pakai flank, kapan dia back-backnya coming invert juga. Banyak sekali kalau lu lihat permutasi pergerakan Arsenal ini sangat amat banyak. Bagaimana datangnya Calafiori benar-benar jadi pembeda, dia bisa memberikan warna Betul. yang banyak sekali. Contohnya Calafiori itu waktu game menghadapi City, gimana dia bisa menjadi fullback yang modern maju ke depan, kapan juga dia bisa menjadi pembantu di lini tengah, itu luar biasa juga. Jadi buat gua belum juga Miles Lewis Kelly yang sekarang lagi sampai akhirnya dipanggil sama Call up ya, Mas. dipanggil sama Tuchel juga di timnas, artinya bahwa banyak sekali permutasi pergerakan dari Arsenal. Masalahnya adalah striker. Bahwa Arsenal menciptakan peluang, yes. Arsenal menciptakan kreativitas, yes. Pemain kayak Zinchenko tadi lu udah bahas bahwa saat dia main memberikan kreativitas di tengah, shootnya bagus dan lain-lain. Cuman saat itu mentok dan nggak ada apa ya pembeda, itu yang membuat Arsenal lagi-lagi atau musim ini kelihatan banget bedanya. Kalau kita compare sama head to head kita adalah Liverpool. Head to head atau Liverpool itu bejibun pemain yang bisa menjadi pembedanya saat salah mentok. Bahkan Gakpo pun, bahkan Sobo pun bisa menjadi pembeda. Jadi ya ini mungkin hilang dari Arsenal, makanya nggak tahu tuh rumor apa bener Arsenal dapat duit 300 juta untuk belanja di musim panas, summer, untuk apa namanya overhaul. Kalau bahasanya Abrar, overhaul tim Arsenal. Jadi buat gua ini bakal menjadi cerita yang menarik di summer nanti. Tapi menghadapi Chelsea ya, Arsenal. Menurut gue belakangan Curi poin bisa lah pertandingan Chelsea. udah banyak tim yang ngasih blueprint cara ngadepin Arsenal ketika nggak ada striker ini ya. Leicester emang menang Arsenal 2-0, tapi kan waktu itu butuh kondisi darurat dari Merino gitu, dia 2 gol. Habis itu lawan West Ham mereka benar-benar nggak bisa ngebahayainnya, susah ya. Lawan Nottingham Forest ada satu peluang dari Calafiori, tapi selepas dari itu juga sulit banget untuk ngebongkar. Dan menurut gue di Premier League nggak ada tim yang mainnya kayak PSV gitu. Main sangat terbuka, main berani ngadain Arsenal. Kalau lu main lawan Arsenal kayak begitu, lu bakal kena dihukum juga sama Arsenal. Mereka masih punya kualitas, tapi kalau pakai blueprint yang ditunjukkan sama West Ham, sama Nottingham Forest, dan sama United minggu lalu bahkan, menurut gue mereka punya sesuatu yang bisa ngejutin Arsenal sih. Karena United sendiri minggu lalu bisa aja menang. David Raya aja jago banget. Sangat bisa menang. David Raya jago banget. Lu bilang tim-tim punya blueprint untuk ngalahin Arsenal. Emang bulan blueprint training. atau yang dilakukan MU ngelawan Arsenal sama apa yang dilakukan oleh West Ham ngelawan Arsenal sama. Pendekatannya beda, tapi defense-nya sama. Beda banget. Dia kan ngejaga area tersebut dengan baik, dan menurut gue peluang-peluangnya bersihnya pun Arsenal juga bisa Salah dibatasin gitu. arahin Arsenal itu kayak Newcastle. Physical. Tapi kan pemain nggak semua tim punya pemain kayak Newcastle. Itu dia. kondisinya. Forest bisa. Dan Forest keras-keras tuh. Si MU kan nunjukin minggu lalu mereka bisa Kalau nunjukin MU banget, bisa menang sebenarnya pertandingan. enggak, MU biasa bertahan bagus, Arsenalnya bapuk. Arsenal Jangan ngomong bertahan MU bagus ya. Saya agak kuping saya sakit Sakit, gitu panas, bertahan panas. bagus ya. Jangan itu. Pokoknya kalau ngomongin Arsenal sama Chelsea, Aldi pede. Pede. Arsenal bisa menang di Emirates. Kalau Rijal ya Chelsea bisa lah curi poin Suatu asal lah. bisa memanfaatkan bagaimana mengantisipasi skema dari Arteta. Kalau dari lo gimana nih Jebret Tim? Kasih tahu di kolom komen. Langsung kasih tahu di kolom komentar, apalagi Arsenal punya back yang rasa striker kan sekarang. Calafiori, tackle like Maldini, he strikes like Cavani. Keren banget kan? Cavani Bisa begitu. apa kabar Bahasa Inggris orang? terus. Rambut. Kangen gue sama Cavani. Iya, kangen kalau sama Cavani. Cavani dia. MU lagi lagi dibahas. ya. Kalian boleh prediksi pertandingan untuk Chelsea dan juga Arsenal di kolom komentar, dan juga pengen ngingetin buat Jebret Tim, DP English version udah tayang di YouTube kita di Jebret Media. Selanjutnya, Alright, mate. Bang Mardel siap-siap. Let's go. Ini dia segmen MUTV di next episode. We're gonna Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.